Baik, kita coba dulu Pak maskernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Unigoro, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pagi hari ini saya kehadiran tamu istimewa. Beliau nanti bisa memperkenalkan diri. Panggilannya Pak Alvan. Gimana kabarnya Pak Alvan? Sehat? Alhamdulillah Sehat. Uh, Pak Alvan ini dari Wakil Ketua Kadin atau Kamar Dagang Indonesia. Untuk bisa diketahui oleh Sobat Unigoro, ya, Sobat Unigoro yang saya banggakan, semoga dimanapun Anda berada, Anda selalu sehat. Kita tetap menjaga protokol kesehatan. Pak Alfian, sebelumnya kita minum dulu ya, biar kita bisa rileks, kira-kira begitu ya. Nah, sahabat Opsi, kita obrolan ringan saja, namun serius. Pak Alfian ini atau Pak Alvan Afandi ST, nama lengkapnya itu adalah Wakil Ketua Kadin Kabupaten Bojonegoro atau Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Bojonegoro. Beliau hadir di Unigoro untuk menyampaikan gagasan-gagasan dan apa yang akan dan sedang dilakukan dan sudah dilakukan oleh Kadin. Jadi kalau kita sering mendengar keluhan warga, apalagi di masa pandemi COVID ini, ada keluhan soal pekerjaan susah, usaha juga susah. Nah, beliau ini adalah narasumber yang sangat kompeten untuk menjawab itu kira-kira. Oleh karenanya penting untuk sahabat Unigoro bisa menyimak apa-apa yang akan disampaikan oleh Pak Alvan, atau saya sebut Mas Alvan ya biar lebih karena umurnya ini hampir sama dan kita bersama sahabat-sahabat Unigoro yang muda-muda ini bisa lebih energik kira-kira. Nah, ngomong-ngomong Pak Alvan, ini saya tertarik, Kadin ini kan Kamar Dagang Industri. Ini kenapa sih sebutannya kok kamar gitu kan? Biasanya organisasi yang melingkupi para pengusaha atau para apa itu bisa disebut sebagai asosiasi atau apa. Tapi kenapa sebutannya kamar? Dan apa sih Kadin itu kira-kira? Monggo. Terima kasih Mas Miftah. Sebelumnya saya perkenalkan dulu. Nama saya Alvan Afandi ST. Kebetulan saya mendapatkan mandat posisi di Wakil Ketua 9 bidang percepatan pembangunan kabupaten dan kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada sahabat-sahabat Unigoro yang saya cintai. Sebagaimana pertanyaan dari Mas Miftah tadi terkait dengan kenapa sih ini disebut kamar dagang dan industri. Betul, karena kamar dagang dan industri mungkin bagi pendengar atau bagi teman-teman semuanya masih asing untuk sebutan Kadin. Untuk di kalangan dunia usaha atau pebisnis itu sudah hal yang wajar karena Kamar Dagang dan Industri ini sebuah wadah atau semacam induk organisasi di seluruh Indonesia yang membawai organisasi-organisasi perusahaan maupun pengusaha yang ada di Indonesia yang bergerak di seluruh sektor bidang ekonomi maupun jasa. Banyak di situ di organisasi pengusaha maupun perusahaan itu biasanya benar disebut asosiasi atau himpunan atau apa, yang mana di dalam suatu asosiasi itu
semuanya bermuara pada Kadin. Hmm. Dan istilah kamar dagang dan industri, mohon maaf jangan terbalik, nanti dagang kamar. Dagang kamar. Kalau itu pun dagang kamar itu sebenarnya juga dalam suatu usaha perhotelan dan mungkin kos-kosan yang saat ini sudah marak ya, itu juga sebenarnya juga ada asosiasinya sendiri. Khawatirnya salah kamar, Pak. Nah, Salah. bahaya nanti. Iya, tambah bahaya. Ya. Di situ suatu wadah, kalau saya artikan itu sebuah gedung atau rumah besar yang mana di dalamnya banyak beberapa kamar-kamar. Yang kamar-kamar itu sebuah bidang-bidang usaha yang saya sebutkan tadi, bisa bidang usaha perhotelan atau mungkin UMKM atau mungkin jasa konstruksi, jasa konsultasi. Di situ semuanya ada di dalam sebuah rumah besar yang namanya kamar dagang dan industri. Jadi di kamar dagang itu perkumpulan ada pengusaha, ada industri gitu. Betul, ya. Ya. Nah, kalau kira-kira yang ada di Bojonegoro ini Pak Alvan, itu pengusahanya pengusaha apa saja yang masuk? Kira-kira nanti Sobat Unigoro yang dia punya usaha apa yang dia boleh dong saya gabung di sana untuk mengembangkan usahanya, atau yang sebagai induk organisasi perusahaan, jadi perusahaan apa saja yang ada di Bojonegoro yang masuk, yang tergabung dalam kamar dagang ini. Mungkin beberapa bisa disebutkan Pak Alvan. Ya. Di dalam lingkup kamar dagang dan industri memang bermacam-macam usaha, dan itu pun juga sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Mungkin kayak di Bojonegoro sendiri untuk perdagangan atau perindustrian di bidang perikanan laut itu kan tidak ada, karena Bojonegoro ini kan berdasarkan wilayah kan daerah dataran dan persawahan. Kalau di wilayah Tuban atau Lamongan mungkin ada lautnya. Nah, di situ mungkin Kadin hadir di sana, ada bidang kelautan. Tapi kalau di Bojonegoro enggak. Mungkin untuk di Bojonegoro ini sektor yang sangat menonjol itu di pertanian, di mungkin saat ini yang lagi booming di industri migas. Padahal kalau kita melihat di industri migas itu banyak sekali turunan-turunan usahanya yang kalau kita lebih spesifik menggarap di bidang migas itu banyak industri-industri bawaan yang bisa dimanfaatkan di situ, dikelola di situ. Sesuai dengan potensi wilayah ya. Wilayah, betul. Jadi kalau dulu anggapan orang bahwa kamar dagang itu hanya di infrastruktur atau di kontraktor lah kira-kira begitu. Enggak Pak Alvan ya. Jadi memang kamar dagang ini membawai semua usaha, pengusaha, semua industri yang ada di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Betul. Ya. Nah, kalau ini Pak Alvan, kalau Kadin ini sebagai wadah pengusaha nih, sebagai wadah pengusaha dan sebagai wadah induk organisasi. Ini kira-kira sahabat Unigoro perlu tahu nih perannya Kadin. Jadi yang kan ini sudah rencana ini mau pelantikan Pak Alvan ya. Jadi peran Kadin yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan kira-kira buat pembangunan Kabupaten Bojonegoro dalam di tingkat lokal atau di tingkat nasional. Kira-kira Sobat Unigoro perlu tahu apa yang sudah dilakukan. Nah, sebelumnya untuk Kadin itu kan saya jelaskan dulu terkait dengan Kadin itu memang organisasi yang sudah lama berdiri. Di tanggal 24 September tahun 68, enggak salah dulu Kadin itu berdiri. 1968. 68. Nah, saya belum lahir itu. Ya, 68. Jadi umurnya jauh lebih tua Kadin daripada saya. Betul. Berarti. Mungkin dengan saya juga lebih tua Kadin daripada saya.
Nggih. Pak Alvan berapa nih? Mohon maaf ditanya hal privasi. Privasi itu. Ya, privasi. Iya. 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 Saya lanjutkan. Iya. Kadin berdirinya di tahun 68 Iya. Sebagai kumpulan pengusaha-pengusaha pada saat itu di Indonesia. Mungkin juga banyak juga organisasi-organisasi yang perkumpulan para pengusaha, tapi eksistensi dan gregetnya untuk membangun sektor ekonomi di Indonesia itu betul-betul terwujud, yaitu Kadin. Dan pemerintah itu mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1987 Undang-Undang Kadin di Indonesia. Berarti selama 19 tahun itu Kadin dilihat dan diuji oleh pemerintah. Eksistensinya, termasuk Komitmennya, perannya di Indonesia terkait dengan pengembangan perekonomian itu bagaimana, sehingga pemerintah merasa perlu mengatur dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1987 itu berkeinginan untuk menjadikan Kadin lebih maju, lebih kuat, dan sebagai mitra pemerintah yang benar-benar bisa komitmen untuk membangun perekonomian secara utuh dan secara keseluruhan. Terkait dengan peran Kadin yang tadi Mas Miftah tanyakan, bahwa sampai saat ini Kadin berperan aktif di kancah perekonomian Indonesia. Di negara manapun juga itu semuanya ada semacam kayak lembaga Kadin. Cuman mungkin berbeda kalimat atau sebutan atau nama ya di sana. Dan di situ bermuaranya itu di PBB, kalau tidak salah itu di WTO atau apa ya, untuk perdagangan dunia, itu semuanya itu akan dikontrol di sana untuk menjadikan persaingan perekonomian agar tidak terjadi semacam kayak politik dumping atau semacam monopoli bisnis. Itu harus ada pemerataan dari sektor dari hulu sampai hilir terkait dengan perdagangan maupun perindustrian. Lebih spesifik lagi di Bojonegoro. Di Bojonegoro seperti yang Mas Miftah sampaikan tadi, bahwa rata-rata orang melihatnya bahwa Kadin itu sebuah terdiri dari banyak kontraktor. Itu mungkin sebagian kecil dari anggota Kadin. Pada dasarnya kalau kita lebih melihat sejarahnya di Bojonegoro, dulu saya masih ingat tahun 2000-an, itu ada Kadin berperan untuk perekonomian pengembangan hasil di Bojonegoro kayu jati. Oh, hasil kayu. Kayu jati itu ada Sukorejo Wood Fair. Sukorejo Wood Fair itu juga semacam kayak pameran industri kerajinan yang ada di Sukorejo, lingkup Sukorejo. Tahun berikutnya ada Bojonegoro Wood Fair. Bojonegoro Wood Fair pengembangannya lebih ke tingkat kabupaten. Di situ di Sukorejo, di Kasiman Batoan, sentra industri kayu jati, terus di Geneng Margomulyo itu juga ada sentra industri kayu akar kayu jati. Jadi peran dari Kadin ini nggak sekedar mengembangkan dirinya sebagai pengusaha, tetapi juga mengembangkan ekonomi masyarakat ya. Betul. Bahkan tadi kalau kita lihat UMKM, soal potensi Kabupaten Bojonegoro yang sangat terkenal dengan hasil olahan kayunya, itu juga bagian dari yang dikembangkan dan didampingi oleh Kadin. Betul.
ini sahabat Unigoro perlu tahu, jadi kalau punya kegiatan usaha, punya rintisan dan lain sebagainya bisa ketemu, bisa bersinergi lah. Hari ini semangatnya adalah kolaborasi, membangun kerjasama. Nah ini Kadin bisa menjadi tempat untuk bisa mengembangkan diri, bagaimana usaha-usaha Sobat Unigoro ini bisa lebih baik, lebih meningkat, lebih maju, kira-kira begitu. Yeah. Mas Alvan ya. Yeah. Mas Alvan, ini mumpung jenengan hadir ini di kampus Unigoro ini, kami sangat bangga, kami tamu panjenengan, tamu istimewa, karena memang soal ekonomi ini soal yang sangat penting, keseharian menjadi perbincangan kita semuanya, masyarakat dan seterusnya. Nah, apa yang harus diselaraskan kira-kira, disinergikan antara Kadin dengan kampus? Kalau di Unigoro ini kan banyak jurusan yang itu mungkin dianggap oleh Kadin bisa berpotensi untuk dikembangkan lah, alumninya ini bisa berkembang sesuai dengan potensi kabupaten. Jadi kalau Unigoro punya prodi agro pertanian, ada teknik industri, ada teknik sipil, ekonomi bangunan dan seterusnya. Yeah. Nah, kira-kira apa yang ini yang bisa disinergikan karena antara Kadin dengan kampus? Menarik ini kira-kira. Yeah. Ya, terima kasih Mas Miftah. Emang Kadin dengan adanya Perpres yang baru ini memberikan peluang untuk bekerja sama dengan kampus. Istilahnya Kadin ini sebuah laboratorium berjalan atau hidup, yang mana di situ semacam wadah komunikasi, konsultasi dan sinergitas antara pengusaha-pengusaha besar, pengusaha menengah dan UMKM. Karena apa? Di situ nanti sekali lagi untuk kalangan kampus yang notabene-nya para mahasiswa. Lah, mahasiswa itu mindset-nya itu saat ini harus sudah dirubah atau paling tidak dikembangkan. Mungkin banyak kalau dulu teman-teman itu istilahnya ditanya cita-citanya apa, rata-rata itu kan pengen jadi dokter, pilot, atau mungkin ya pejabat apa. Dilatih sejak sekolah TK Pak itu. Betul. Dan mindset itu kadang itu terbawa sampai ke dunia kampus. Nah, makanya saat ini kita konsen ke kampus-kampus itu agar nantinya teman-teman mahasiswa ini yang benar-benar ingin siap kerja, siap untuk jadi pengusaha, itu sudah kita kasih semacam pembelajaran atau semacam pengetahuan yang luas terkait dengan dunia perdagangan dan perindustrian. Semuanya itu bisa dimasukkan dalam perdagangan dan perindustrian. Tinggal bagaimana kita mengolah suatu keilmuan, kedisiplinan ilmu kita untuk dikembangkan di dalam dunia usaha. Suatu contoh, sekarang di teknik sipil lah, kebetulan saya dulu di backgroundnya teknik sipil. Oh ya. Kita kalau berbicara teknik sipil, siapa yang nggak tahu Mas Windu Group? Di situ di IG-nya itu dia mengembangkan potensi untuk pekerjaan-pekerjaan atau renovasi-renovasi perumahan, renovasi-renovasi perkantoran itu dengan sistem online. Ya, jadi di situ kita tinggal mengikuti IG-nya. Kalau kita mau merenovasi rumah atau membangun rumah, di situ kita bisa konsultasi dengan orang-orang yang ada di dalamnya situ. Dan mungkin itu akan lebih murah dibanding dengan kalau kita mengerjakan sendiri tanpa ada konsep yang jelas. Jelas. Dan itu sebagian dari teknik sipil.
Ada lagi yang di pertanian. Orang nyebutnya itu Pak, saya ingat tuh. Kalau gambar berjalan. Ya. Jadi kalau bangun rumah biayanya harusnya sekian, jadi lebih boros gara-gara gambarnya selalu berubah keinginannya karena nggak punya konsep awal Pak ya. Betul. Ya itu bentuk usaha yang bisa dikembangkan dari teknik sipil. Nah, padahal di situ kan rata-rata kenapa gambar berjalan? Karena di situ rata-rata orang-orang itu kalau membangun rumah atau apa itu kan belum punya konsep yang jelas. Mungkin oke lah di situ kita biasanya membeli gambar atau RAB, rencana anggaran biaya yang ada. Tapi waktu pelaksanaannya itu juga akan ada kendala pada pelaksanaannya. Pelaksanaannya mungkin memanajemen tukang-tukangnya, memanajemen tenaga kerjanya itu juga kurang begitu bisa memanage, akhirnya pembengkakan biayanya tidak efisien. Ya, di situ tidak efektif dan tidak efisien. Jadi kalau teman-teman kamar dagang industri ini kira-kira bisa dong untuk di kampus kita kuliah umum lah atau masuk di kelas menjadi dosen luar biasa yang menyampaikan soal peluang usaha, peluang bisnis, atau kemudian kalau kampus Unigoro ini punya dampingan pembinaan di KKN ini bersama-sama dengan sinergi dengan Kamar Dagang untuk bisa membina UMKM sangat mungkin. Sangat Mas mungkin Alvan, dan sangat bisa sekali. Karena harapan Kadin ke depannya untuk menciptakan atau membuat pengusaha-pengusaha baru atau entrepreneur baru yang saat ini mungkin masih minim di dunia kampus itu harus dikembangkan sedini mungkin karena setelah nanti teman-teman lulus dari perguruan tinggi kampus itu juga tidak sedikit yang bingung mau ke arah mana mau menjalankan apa. Kalau saat ini sudah diinformasikan, syukur-syukur bisa dilaksanakan dengan satu aja usaha, tidak usah muluk-muluk, satu saja usaha yang UKM atau usaha yang mereka tekuni dengan terus-menerus dan mungkin nantinya perkembangannya bisa bagus, itu aja ditekuni terus. Nanti juga akan ada kegiatan yang positif agar tidak nantinya begitu keluar kebingungan. Nah, bahkan sekarang kalau dulu cita-citanya jadi pegawai kayak tadi ya. Kalau sekarang pandangan ke depan itu menciptakan peluang pekerjaan baru. Terima kasih. Ada lagi hal yang mungkin perlu dijelaskan ini oleh Pak Alvan mumpung beliau hadir di sini. Ini apa nih yang harus disiapkan oleh sahabat-sahabat Unigoro, sobat-sobat Unigoro ini kan calon angkatan kerja ini tadi ngomong-ngomong soal tadi itu. Kalau pengen bekerja kira-kira peluang pekerjaannya apa ini yang ke depan yang bisa diambil dari perkembangan Kabupaten Bojonegoro. Kalau kira-kira mau menjadi entrepreneur, wirausaha, pengusaha-pengusaha baru, kira-kira peluang ini yang bisa disiapkan apa oleh sobat-sobat Unigoro? Semacam kayak pesan saya kepada teman-teman sahabat-sahabat Unigoro, oke lah untuk semester 1 sampai semester 5 itu mungkin sahabat-sahabat itu kan masih euforia dengan kondisi perkuliahan. Untuk jenjang 5 ke atas itu sudah harus mulai berpikir. Berpikir setelah nanti lulus itu saya harus kemana, arahnya kemana. Dan di situ sahabat-sahabat juga karena dunia usaha saat ini itu selalu dinamis dengan perkembangan saat yang ada. Satu contoh, ojek yang dulu konvensional. Siapa sih yang mengira bahwa Gojek yang
saat ini perkembangannya begitu besar, Grab yang sebegitu besar, yang dulunya bisa dikatakan pekerjaan cuman ojek, tapi bisa menciptakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengkoordinir ojek di seluruh Indonesia lah, saya katakan kayak gitu. Ya semacam kayak gitulah, semacam bisnis startup yang saat ini lagi ditekuni sama kalangan-kalangan milenial, anak-anak muda, kalangan milenial. Tapi kan itu sebenarnya bisa dikembangkan di dalam bidang usaha-usaha yang lain. Iya, sekarang ini era disruption ya. Perusahaan-perusahaan besar yang konvensional ini mulai harus berpikir ulang. Betul. Dikalahkan oleh kelompok-kelompok milenial yang dia lebih kreatif, berbasis IT dan teknologi. Betul. Iya. Kalau kita lihat kayak department store yang Matahari yang dulu ada di di kota-kota besar di Indonesia. Itu sekarang sudah mulai goyang dengan adanya Shopee, Bukalapak. Siapa yang mengira kayak gitu? Padahal perkembangannya itu kalau kita hitung dari tahun, mungkin perkembangan itu 5 tahunan ini baru meningkat. Dan itu pun juga untuk konsumen juga akan lebih seneng di situ di online di Shopee atau mungkin di online yang lain, karena biasanya sih orang-orang kayak Bukalapak di situ langsung pada produsen-produsennya. Ketemu antara pembeli dengan produsen langsung. Ya, pembeli konsumen sama produsen langsung. Nah, di situ mungkin mereka bisa membandingkan dengan kalau barang itu di pertokoan atau apa itu, wah selisihnya kok kayak gini. Dari sisi kualitas maupun selisih harga. Betul. Nah, itu hal-hal yang kayak gitu sebenarnya bisa ditangkap, bisa dikembangkan. Suatu contoh yang kayak tadi. Kalau di Bojonegoro sekarang mungkin dulu Bojonegoro yang terkenal dengan tembakonya itu sudah tenggelam, kayu jatinya sudah mulai habis. Tapi produk turunan kayu jati ini juga masih banyak, kayak mebel-mebel itu kan usaha-usaha kayak di bidang mebel dari akarnya masih bisa digunakan. Mungkin saat ini yang perlu kita gali produk turunan apa yang berbasis migas, karena di Bojonegoro ini industri yang lagi ngetren migas, tapi kita tahu bahwa di situ kayak pabrik cat atau thinner itu juga salah satu bahan bakunya ya dari situ. Terus ada lagi mungkin limbah yang dari produk migas itu kan mungkin kalau kita cermati atau kalau kita olah bisa dijadikan produk yang berguna yang lainnya. Itu sebagai mahasiswa, sebagai teman-teman sahabat Unigoro harus bisa mencoba untuk istilahnya mencari atau meneliti lah produk apa sih sebenarnya yang bisa digunakan dari turunan karena saat ini lagi ngetren. Nah, selain turunannya ini mungkin buat sobat Unigoro baik yang mahasiswa maupun yang umum warga Kabupaten Bojonegoro ya. Ini kan Bojonegoro sedang melakukan percepatan pembangunan ini, lagi gencar-gencarnya pembangunan. Nah, ini sangat Mas Alvan banget ini kira-kira. Karena wakil ketua 9 ya bidang percepatan pembangunan. Ya, ini kira-kira begitu. Bojonegoro sedang sangat melakukan percepatan pembangunan. Nah, tentu Bojonegoro punya diskresi fiskal, punya anggaran yang besar dari dana bagi hasil. Ini kan tetap karena karakter migasnya kan pasti renewable ini, suatu saat akan habis. Bahkan tembakau tadi juga sudah disampaikan Pak Alvan habis, tenggelam. Terus kayu juga lambat laun juga habis. Nah, ini sebelum minyak ini habis, ini kan harus dikonversi bahasanya dari minyak menjadi sesuatu kegiatan yang lebih produktif. Suatu saat Bojonegoro pendapatannya lebih kuat dari pajaknya lah kira-kira, karena ekonominya berkembang pesat. Nah, kira-kira peluang
tantangan ke depan yang harus disiapkan oleh baik Sobat Unigoro, mahasiswa maupun oleh masyarakat. Ini agar tidak ketinggalan kira-kira begitu. Baru-baru tahu terus kemudian minyaknya sudah habis, kita kembali lagi miskin. Kutanya sudah pernah terjadi. Nah, ini jangan sampai terjadi di Bojonegoro. Nah, ini ujung tombaknya pasti Kadin nih. Nah, kira-kira apa ini yang harus dikembangkan, yang peluang-peluangnya apa nih? Gini Mas Miftah, percepatan pembangunan Bojonegoro emang saat ini wajib dan harus dilakukan karena mumpung saat ini APBD-nya itu kalau tidak salah tertinggi kedua setelah Surabaya. Setelah Surabaya. Nah, ini kalau kita mapping atau kita petakan bahwa Bojonegoro ini kan ada 3 wilayah. 3 wilayah. Wilayah yang paling utara itu ada Bengawan Solo. Bengawan Solo dengan kontur tanah yang lembek. Dan di situ juga akan ada semacam garis pemisah antara wilayah selatan Bengawan Solo dengan utara Bengawan Solo. Utara Bengawan Solo. Yang kedua, wilayah tengah. Wilayah tengah itu ada rel kereta api sepanjang timur sampai barat Bojonegoro. Itu rel kereta api itu juga sangat mengganggu aktivitas masyarakat maupun orang di Bojonegoro. Yang ketiga di wilayah selatan, wilayah hutan. Ini yang sangat luas. Nah, saat ini Bojonegoro itu kan sentra kotanya itu kan terbagi di 2 wilayah Bengawan Solo dan rel kereta api. Dan itu juga sangat memerlukan konsep yang matang terkait dengan percepatan pembangunan. Dulu pernah ada opsi-opsi untuk memindahkan kabupaten, istilahnya pendopo kabupaten di wilayah selatan agar terjadi perkembangan pemerintahan daerah perekonomian lebih stabil karena pemerataannya juga, dan di situ juga akan pengembangannya ke wilayah selatan tidak terganggu dua akses ini tadi. Karena Bengawan Solo kalau itu tidak ada jembatan yang besar juga akan menutup akses daerah-daerah terisolir. Satu contoh kemarin kayak di Terucuk, di Kecamatan Terucuk atau di Desa Terucuk itu dulunya sebelum ada jembatan Sosrodilogo itu kan daerah-daerah terisolasi betul. Terisolir. Lah, padahal jaraknya dengan pemerintah kabupaten dengan kota itu tidak lebih dari 5 kilo. Tapi dia terisolir dan terkesan kalau dulu ke daerah sana itu perekonomiannya sangat minim dan orang-orang di sana itu kayak itu orang-orang di pinggiran. Tapi begitu sekarang ada akses jembatan itu perkembangan perekonomiannya sudah luar biasa. Dan ini sebuah konsep besar yang nantinya untuk Bojonegoro ini harus berani dengan APBD yang besar ini harus berani untuk merubah konsep RT/RW, tata ruangnya. Dulu juga pernah ada konsep-konsep untuk jalan lingkar selatan. Terus jalan-jalan semacam kayak bypass itu jalan ring road. Dan Bojonegoro ini juga belum punya kabupaten yang saat ini belum punya ring road. Ya, itu juga akan menyebabkan transportasi kalau padat-padatnya itu wilayah kota itu macet. Suatu contoh dulu ada pembangunan Tripatra atau apa dulu migas itu ada pengurukan lahan di wilayah sana, pengambilan tanahnya itu dari daerah Tuban, Pedel atau tanah itu kalau sudah di perempatan sebelahnya mana itu stasiun itu macetnya sudah sampai berapa kilo itu. Itu sangat mengganggu aktivitas masyarakat di sana. Nah, ekonomi saat itu terganggu transportasi ekonomi. Dan ini
sudah saatnya untuk Bojonegoro itu membuka jalur jalan untuk kendaraan-kendaraan besar itu di luar wilayah perkotaan. Biar terjadi pengembangan atau pemerataan tadi dengan akses jalan besar yang ada di sebelah mungkin selatannya kota itu dengan dibangunnya flyover. Nah, itu akan mungkin akan mempercepat dan akan meningkatkan perekonomian masyarakat selatan. Itu harapan saya ya itu tadi, paling tidak buka akses transportasi dulu yang besar, yang untuk kendaraan-kendaraan besar, biarpun saat ini mungkin sudah dilakukan sesuai dengan RPJMD-nya pemerintahan Kabupaten Bojonegoro untuk menjadikan jalan-jalan poros kecamatan itu cor beton semuanya. Itu sangat bagus. Saya sampai kemarin itu ke Napis, Mas Alvan, sudah semuanya cor beton sampai sana, Napis Tambak Rejo itu loh. Yang dulunya saya tahu mereka juga sangat terisolasi. Kita nggak bisa lewat mobil begitu. Nah, hari ini sudah mulus sampai sana, sudah mulai pembangunan di masuk desanya. Nah, kira-kira dengan pembangunan yang dilakukan ini pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi masyarakat apa ini? Termasuk nanti umpama perlunya ada ring road-nya. Jadi kalau biar perekonomian wilayah selatan dan barat ini yang dulunya kan selama ini dianggap lebih minus dibanding dengan wilayah utara dan timur ya. Nah, kira-kira yang bisa dikembangkan apa ke arah sana untuk agar percepatan pembangunan ini berbanding lurus dengan perkembangan ekonomi masyarakat. Akses dari jalan yang bagus itu sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Dengan adanya hasil panenan masyarakat di daerah-daerah pinggiran, yang mana dengan moda transportasi kendaraan-kendaraan truk dan kendaraan untuk pengangkut hasil pertanian itu lebih lancar, itu juga akan mengurangi biaya untuk transportasi. Satu itu. Yang kedua terkait dengan orang-orang atau investor yang ingin melihat-lihat kondisi atau wilayah-wilayah Bojonegoro secara keseluruhan, itu akses yang ke jalan-jalan ke perdesaan atau akses jalan yang menuju ke pelosok-pelosok itu sudah bagus. Itu akan membuat orang selalu ingin tahu, ingin melihat potensi-potensi daerah di mana, karena pemikiran atau pengusaha atau investor pasti dia akan selalu berinovasi di mana wilayah-wilayah yang bisa saya garap dan saya kembangkan potensi ekonominya, dan ekonomi di sana, wilayah di sana itu yang cocok untuk pengembangan di bidang apa. Nah, gitu. Mas Alvan kan pengusaha nih, pasti kira-kira kan punya insting bisnisnya itu ada ini. Kalau lihat Bojonegoro ke depan, arah ekonomi yang paling menarik atau punya teman-teman investor yang dia menarik terhadap Bojonegoro, ini apa kira-kira yang biar sobat-sobat Unigoro tahu nih kira-kira apa yang akan berkembang dengan Bojonegoro? Bojonegoro itu sangat minim dengan industrinya sangat minim sekali. Kalau kita bandingkan dengan daerah-daerah tetangga kita, nggak tahu. UMR-nya itu minim. Kalau dibanding dengan Lamongan, masih tinggi Lamongan daripada Bojonegoro. Betul. Tapi kenapa investor itu kok sulit untuk masuk di Bojonegoro? Ini perlu kita kaji dan perlu kita diskusikan terkait dengan kenapa sih investor itu, terutama industri-industri itu tidak bisa masuk, sulit atau mungkin bisa katakan belum mau masuk ke Bojonegoro. Itu ada apa sebenarnya di situ?
Padahal selain UMR juga ada semacam upah minimum desa atau apa ya yang dulu itu lebih rendah lagi di situ. Itu kan sebenarnya juga potensi untuk pengembangan industri di wilayah Bojonegoro. mungkin di suatu wilayah itu dari faktor budayanya atau keamanannya atau welcome-nya seseorang itu tidak bisa menerima orang-orang luar masuk ke daerahnya karena merasa ada kecemburuan di situ, itu kan kita belum tahu. Nah, ini mungkin tugas dari teman-teman sahabat-sahabat Unigoro yang mungkin rata-rata juga banyak yang asli putra daerah tersebar di wilayah Bojonegoro untuk memberikan pemahaman bahwa janganlah kita menutup diri dari investor-investor luar. Karena kita nggak bisa berkembang juga betul, kalau tidak membuka diri. betul, gitu ya. Ya, karena pengembangan potensi wilayah atau daerah itu tanpa adanya konektivitas dengan pihak luar itu akan menjadikan daerah itu minim dan akan istilah terisolir malah. Iya, jadi kalau kerjasama. Sobat Unigoro, ini memang Pak Alvan ini orangnya low profil, nyantai ya ngobrolnya. Pak Alvan ini kira-kira agenda kegiatan dalam waktu dekat yang bisa diikuti oleh Sobat Unigoro apa nih yang akan dilakukan oleh teman-teman Kadin di Kabupaten Bojonegoro? Ya, Mas Miftah, terkait dengan program kerja jangka pendek ini yang saat ini mau dilaksanakan pelantikan pada tanggal 27 Oktober tahun 2021. Nanti ada beberapa agenda acara yang saat ini mungkin sudah dilakukan, yaitu pertanggal 18 sampai 24 Oktober 2021 itu Festival Ekonomi Kreatif, di mana setiap UMKM itu bisa membuat sebuah video promosi di mana produk-produk yang ada itu divideokan dan nanti diperlombakan di Festival Ekonomi Kreatif. Dilombakan. Nah, ini penting sahabat Unigoro. Yang punya kegiatan UMKM dijadikan dalam bentuk video kegiatan aktivitasnya. Betul. Yang semenarik mungkin nanti ikut lomba di Kadin. Nah, selain itu dan itu untuk hadiahnya nggak tanggung-tanggung juga itu. Total hadiahnya kalau nggak salah kemarin 10 juta kalau nggak salah. Hadiahnya 10 juta Sobat Unigoro. Nah, lomba video UMKM. Oke. Ini sebagai bentuk apresiasi kita untuk menggali potensi UMKM di wilayah Bojonegoro. Selain nanti penilaiannya terkait dengan videonya yang ide-ide kreatifnya, juga produk-produknya itu semuanya akan tergali dan terlihat, oh ternyata di daerah ini ada potensi ini, di daerah sini ada potensi ini. Itu salah satunya. Yang kedua, salah satunya kegiatan dari Kadin ya yang saat ini kita lakukan, yaitu Road to Campus Ekonomi Kreatif, yang mana Goes to Campus itu mungkin di Bojonegoro ada beberapa perguruan tinggi dan WKU selain ketua umum sendiri juga WKU mendapatkan tugas. Ini berarti wakil-wakil ketua dibagi-bagi untuk nyebar ke semua kampus ya? Ya, semua kampus untuk sekali lagi mensinergikan antara Kadin dengan kampus dengan mahasiswanya.
kreativitas yang ada, yang harus digali dari sahabat-sahabat dari mahasiswa, itu potensi-potensi yang ide-ide kreatifnya apa yang perlu dikembangkan. Karena sekali lagi sahabat-sahabat mahasiswa ini kalau tidak diinformasikan atau paling tidak ada arahan yang mengena terkait dengan usaha-usaha, nanti sekali lagi dia akan bingung setelah keluar mau kemana dan mau kerja apa. Padahal paling tidak saat ini dia harus berpikir bisa membuat peluang usaha apa. Jadi mindsetnya teman-teman itu harus dirubah mulai saat ini. Jangan cuman beranggapan istilahnya berpikiran untuk mencari kerja. Paling tidak harus bisa menciptakan lapangan kerja. Antar wilayah, terus membuka diri dengan pengusaha-pengusaha investor dari luar, itu tetap harus dilakukan. Nah, kira-kira, nah ini penting ini, kira-kira terakhir lah, peran yang harus dilakukan bersinergi antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi. Nah, ini ke depan sambil nanti dengan pemerintah daerah, para pengusaha swasta kan, perguruan tingginya ini kira-kira bentuk kerjasama yang ideal yang harus dilakukan. Sebagaimana program dari pemerintah daerah sendiri yang saat ini pastinya semua program pemerintah itu bagus dan terperinci. Akan tetapi kalau tidak didorong dengan semacam sinergitas pengusaha-pengusaha yang ada di Bojonegoro dan pengusaha-pengusaha dari luar, itu juga perjalanannya juga akan terhambat. Karena pihak swasta juga akan memposisikan diri sebagai pelaksana pekerjaan atau bisa dikatakan bahwa di situ menggali potensi-potensi yang ada. Pemerintah daerah menawarkan sebuah produk, menawarkan semacam informasi terkait dengan produk-produk yang ada di daerah masing-masing. Pihak swasta di situ akan pasti insting seorang pengusaha akan melihat potensi-potensi itu untuk dikembangkan, untuk diperjualbelikan di dunia luar. Akan tetapi di situ juga produk-produk yang ada di daerah Bojonegoro itu mungkin ada kesamaan dengan produk-produk yang ada di daerah-daerah lain. Nah, di situ harus ada semacam potensi untuk pengembangan atau semacam kayak semacam ditingkatkan produktivitasnya. Lah, peran dari teman-teman sahabat Unigoro yang notabene-nya mahasiswa ini bisa lebih meneliti, bisa lebih mengembangkan potensi-potensi daerah. Seumpama kayak di daerah itu penghasil buah-buahan, itu di pertanian sini di program studi pertanian mungkin mengkaji atau mungkin meneliti lebih dikembangkan hasil produktivitas dari hasil daerah itu lebih maju. Atau karena itu tadi persaingan dengan daerah-daerah lain itu juga sangat ketat. Jadi kita harus menawarkan sebuah produk yang benar-benar unggul, yang benar-benar bisa bersaing dengan kabupaten-kabupaten lain. Lah, dari situ nanti peran Kadin akan memfasilitasi untuk memasarkan atau memberikan informasi terkait dengan adanya semacam kayak pameran atau apa di situ. Kalau daerah-daerah itu mempunyai produk-produk yang layak untuk dijual dengan potensi yang bagus, dengan
didukung oleh teman-teman dari mahasiswa berkat penelitian yang sudah ada pengembangan yang lebih bagus. Itu tidak menutup kemungkinan nantinya produk-produk itu menjadi produk unggulan di suatu daerah itu sendiri, dan itu harapannya itu bukan cuma di pasar nasional, jadi ya internasional juga harus bisa ekspor juga. Ini bagian termasuk dari komitmen Kadin ya. Betul. Dalam rangka mendukung pemerintah untuk pengembangan wilayah, terutama pengembangan ekonomi dan potensi-potensi ekonomi yang ada di Kabupaten Bojonegoro, termasuk bagaimana mengkerjasamakan antara perguruan tinggi, pemerintah dengan swasta. Tentu nanti ujung tombaknya ada di Kadin. Siap komitmennya. Baik, terima kasih sobat-sobat Unigoro. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam rangka menjadi pembawa acara, hostnya Opsi Unigoro. Sahabat-sahabat bisa mengambil banyak pelajaran apa itu Kamar Dagang Indonesia dan peran-perannya terhadap pengembangan ekonomi dan usaha di tingkat daerah ya. Kita harapannya bisa membangun sinergi kerjasama antara pemerintah daerah, Kamar Dagang dan Industri, serta perguruan tinggi. Harapannya Bojonegoro ke depan jauh lebih maju, lebih produktif, kira-kira kan bisa untuk bersaing dengan wilayah-wilayah lain, bahkan bisa membangun kerjasama dengan wilayah-wilayah lain untuk mengembangkan wilayah Kabupaten Bojonegoro. Demikian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.